Halo, salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Mevi Anantasnae, NIM 142012103 R. Prodi S1 Keperawatan, kelas KPN 21, mata kuliah Kewarganegaraan. Saya berasal dari mahasiswa Stikes Nusantara Kupang. Dosen pengajar saya yaitu Bapak Blegur MKes. Materi yang akan saya bahas pada kali ini yaitu mengenai reformasi demokrasi di Indonesia. Pertama-tama yang akan saya bahas yaitu mengenai pengertian demokrasi. Pasti kita semua sudah mengetahui tentang apa itu demokrasi, tapi saya akan menjelaskan secara singkat pada kali ini. Pengertian demokrasi secara etimologis, demokrasi terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos, yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat, dan kratein atau kratos yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi secara bahasa demos atau kratein atau demos kratos, yaitu demokrasi, adalah keadaan negara di mana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat, dan kekuasaan oleh rakyat. Yang berikut yaitu pengertian reformasi. Reformasi secara umum berarti perubahan terhadap suatu sistem yang telah ada pada suatu masa. Di Indonesia, kata reformasi umumnya merujuk kepada gerakan mahasiswa pada tahun 1998 yang menjatuhkan kekuasaan Presiden Soeharto atau era setelah Orde Baru. Selanjutnya yaitu pelaksanaan demokrasi masa reformasi pada tahun 1998 sampai sekarang. Berakhirnya masa Orde Baru ditandai dengan penyerahan kekuasaan dari Presiden Soeharto ke Wakil Presiden B.J. Habibie pada tanggal 21 Mei 1998. Demokrasi yang dikembangkan pada masa reformasi pada dasarnya adalah demokrasi dengan mendasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan penyempurnaan pelaksanaannya dan perbaikan peraturan-peraturan yang tidak demokratis dengan meningkatkan peran lembaga-lembaga tinggi dan tertinggi negara dengan menegaskan fungsi, wewenang, dan tanggung jawab yang mengacu pada prinsip pemisahan, kekuasaan, dan tata hubungan yang jelas antara lembaga-lembaga eksklusif, legislatif, dan yudikatif. Selanjutnya yaitu keberhasilan pelaksanaan demokrasi pada masa reformasi di tahun 1998 sampai dengan sekarang. Pada masa reformasi, berhasil menyelenggarakan pemilihan umum sebanyak 2 kali, yaitu pada tahun 1999 dan tahun 2004, di mana pada tahun 1999 sebagai presiden terpilih adalah Megawati Soekarno Putri dan pada tahun 2004 adalah Susilo Bambang Yudhoyono. Yang berikut sistematika pelaksanaan demokrasi pada masa reformasi 1998 sampai dengan sekarang. Pada masa Orde Reformasi, demokrasi yang dikembangkan pada dasarnya adalah demokrasi dengan berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pelaksanaan demokrasi Pancasila pada masa Orde Reformasi dilandasi semangat reformasi, di mana paham demokrasi berdasar atas kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan.
dilaksanakan dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, serta menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, selalu memelihara persatuan Indonesia, dan untuk mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selalu diliputi oleh semangat kekeluargaan, adanya rasa tanggung jawab dalam melaksanakan keputusan hasil musyawarah, dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati yang luhur. Keputusan dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Penegakan kedaulatan rakyat dengan memperdayakan pengawasan sebagai lembaga negara, lembaga politik, dan lembaga swadaya masyarakat. Pembagian secara tegas wewenang kekuasaan lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Selanjutnya, yaitu sistem pemerintahan masa reformasi pada tahun 1998 sampai dengan sekarang. Sistem pemerintahan masa Orde Reformasi dapat dilihat dari aktivitas kenegaraan sebagai berikut. Yang pertama, kebijakan pemerintah yang memberi ruang gerak yang lebih luas terhadap hak-hak untuk mengeluarkan pendapat dan pikiran baik lisan atau tulisan, sesuai pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, dapat terwujud dengan dikeluarkan Undang-Undang Nomor 2 pada tahun 1999 tentang partai politik yang memungkinkan multipartai. Yang kedua, upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta bertanggung jawab dibuktikan dengan dikeluarkan Ketetapan MPR Nomor 1X atau MPR 1998 yang ditindaklanjuti dengan Undang-Undang Nomor 30 pada tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berikutnya yaitu akibat pelaksanaan demokrasi masa reformasi pada tahun 1998 sampai dengan sekarang. Pada zaman reformasi ini, pelaksanaan demokrasi mengalami suatu penegasan yang mencolok walaupun sistem demokrasi yang dipakai yaitu demokrasi Pancasila, tetapi sangatlah mencolok dominasi sistem liberal. Contohnya aksi demokrasi yang besar-besaran di seluruh lapisan masyarakat. Memang pada zaman reformasi, peranan presiden tidak mutlak dan akhirnya sistem multipartai sehingga peranan partai cukup besar, akan tetapi dalam melaksanakan pemungutan suara juga pernah menggunakan voting, berarti peranan demokrasi Pancasila belumlah realisasi. Dengan melihat hal tersebut di atas, maka kesimpulan dari pelaksanaan demokrasi di Indonesia belum mencapai titik yang pasti dan masih belajar untuk memulai demokrasi Pancasila yang sudah dilakukan selama 40 tahun sampai sekarang. Masih belum bisa dilaksanakan secara baik. Sekian materi yang saya bawakan pada hari ini mengenai reformasi. Saya ucapkan terima kasih yang telah menonton dan sampai jumpa di lain waktu. Semoga bermanfaat.